Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti thayyibin wa ashabil akramin al-muhtadin wasairil anbiya wal mursalin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wa jami' awliya wasyhada wassalihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wal fuqaha wal qurra wal mufassirin wal muhaddithin wa jami'il a'immatir rasyidin wa muqallidihim fid din wa dunya wal akhirah wa jami' arwah abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa man haqqun alaina wa li jamil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal muhsinin wal muhsinat wal waqifin wal waqifat fi hadzal masjid anallaha ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa lidarajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ala niyyati anallaha ta'ala yaj'aluna fi hadzal syahril 'azim minas syuhada'il maqbulin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi walakin wa yaftahu lana futuhal arifin wa yahfaduna min kulli adiyah wa baliyah wa yarzuquna kamalas siha wal afiyah bi jahi khairil bariyah wa ma nawaina min nawaya salihah ya rabbi haqiqa bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wa tadhakkura wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalal al khair wa ibtiga wajhillah wa murdatihi wa qurbihi wa thawabihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat duduk kembali bersama, bertatap muka, bersilaturahmi, kita menuntut ilmu dalam rangka kupas tuntas rukun sholat yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita sampai kepada pekan terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita, menjadi hajat dan keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkah daripada menuntut ilmu Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang yang bertakwa yang kelak akan dikumpulkan bersama dengan kekasih-kekasihnya di dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan minggu lalu, yaitu kita sampai kepada rukun yang keberapa kemarin? Yang ke-12 ya? Yang sekarang rukun ke-14 ya? Rukun yang ke-14, di mana dikatakan rukun yang ke-14 adalah at-tasyahhudul akhir, yaitu tasyahud akhir. Berarti pada minggu lalu kita sudah mempelajari dan membahas rukun yang ke-13, yaitu duduk untuk tasyahud akhir, di mana
kita bahas ulang bahwasanya duduk dalam sholat untuk tasyahud akhir itu disunahkan kita untuk duduk yang namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu bagaimana posisinya? Kaki kirinya dikeluarkan ke arah kaki kanan, ya, kemudian pantat kita duduk menempel ke tanah. Itu duduk tawarruk. Meletakkan kedua tangan kita di atas paha, mendekat kepada lutut, merapatkan jari jemari tangan kiri dengan terbentang menghadap ke arah kiblat, dan jari jemari tangan kanan kita mengepal kecuali jari telunjuk dan ibu jari berada di posisi bawah jari telunjuk seperti ini, seakan-akan membentuk angka 53. Dari mana 53-nya? Ini jari jemari kita punya ruas-ruas jari telunjuk ketika terbuka ada 3 ruas, 1 ruas dihitung 10, 10, 20, 30, sedangkan ibu jari ada 2, 40, 50, dan yang ditekuk seperti ini dihitung 1, 53, 1, 2, 3, 50 tambah 3, 53. Jadi posisinya begini, nanti ketika asyhadu alla ilaha illallah, dan agak dimiringin sedikit, ya, agak dimiringin ketika mengucapkan tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Dan sunnahnya mata kita memandang kepada jari telunjuk, mata memandang kepada jari telunjuk, lisan mengucap asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuk mengangkat agak dimiringkan. Kenapa harus jari telunjuk? Karena dalam jari telunjuk ada syaraf yang langsung menyambung ke hati. Karena dalam jari telunjuk ada syaraf yang menyambung langsung kepada hati. Paham sampai sini? Kemudian ketika duduk tersebut kita membaca tasyahud akhir. Kenapa rukun yang ke-14 dinamakan tasyahud? Karena merupakan bentuk penyebutan sesuatu yang bersifat sebagian, yaitu di dalamnya ada kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan di dalam rukun ini orang yang sholat mengucapkan paling sedikitnya bacaan tasyahud at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu paling sedikitnya, minimalnya bacaan tasyahud akhir, ya. At-tahiyatu lillah, salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salam penghormatan setinggi-tingginya menggunakan kalimat at-tahiyyat. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sedangkan paling sempurnanya tasyahud akhir yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu paling sempurnanya bacaan tasyahud
Ada perbedaannya dengan yang sebelumnya ya. Yang tadi minimal yang pertama kita baca, dan sempurnanya yang barusan kita baca. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan al-mubarakat yang diberkahi, as-sholawat dan doa-doa at-thayyibat yang baik-baik. Ada yang mengartikan as-sholawatut thayyibat, salat yang 5 waktu yang baik-baik, lillahi, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang membedakan artinya as-sholawat artinya doa-doa yang baik, harapan-harapan kita yang baik hanya kepada Allah, dan ada yang mengartikan as-sholawatut thayyibatulillah, salat yang 5 waktu yang baik hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita memberikan salam kepada Allah nggak bisa dengan kalimat assalam. Maka sehingga di sini dikatakan kalimat tertinggi penghormatan adalah at-tahiyyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Lanjut kita memberikan salam kepada Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mengucapkan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. Keselamatan semoga terlimpah kepada Nabi, dan juga rahmat Allah serta keberkahannya semoga tercurah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan juga keselamatan tercurah kepada kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hambanya yang soleh. Yang mana yang dikatakan hamba soleh? Hamba-hamba Allah yang soleh adalah al-qaim bihukukil khaliq wal khalqi. Hamba-hamba yang soleh adalah ia yang melaksanakan, menunaikan hak-hak Allah dan juga makhluk Allah. Itu dikatakan hamba yang soleh. Berbuat baik kepada Allah juga berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah. Itu hamba yang soleh. Bukan cuma ibadah kepada Allah, tapi ama manusia yang lain acuh. Itu bukan hamba yang soleh. Al-qaim bihukukil khaliq wal khalqi, yang dia menunaikan hak-hak Allah dan juga hak-hak makhluknya Allah. Yang dikatakan anak yang soleh, yang dia berbuat baik kepada Allah juga berbuat baik kepada orang tua. Yang dikatakan murid yang soleh, dia berbuat baik kepada Allah juga berbuat baik kepada gurunya. Jelas pengertian hamba yang soleh, yang dia menjalankan, menunaikan hak-hak Allah dan juga makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau makhluknya Allah nggak cuma manusia, semuanya, tumbuhan, hewan, semua, jin, itu makhluk Allah. Yang dikatakan hamba-hamba yang soleh. Barulah kemudian bacaan tasyahudnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam tasyahud, dalam sholat. Yang pertama, lafaz al-mubarakat as-sholawatut thayyibat
itu disunahkan untuk dibaca di masing-masing tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Kalau yang tadi batas minimal daripada tasyahud at-tahiyatulillah langsung, tapi disunahkan untuk membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jadi lafaz al-mubarakat dengan lafaz as-sholawatut thayyibat sunnah dibaca. Kalau sunnah dibaca berarti mendapatkan pahala ketika kita baca. Boleh at-tahiyatulillah boleh, tapi untuk menambah kita pahala dengan kita menambahkan lafaz al-mubarakat dan as-sholawatut thayyibat lillah. Jelas? Yang kedua, sunnah menambahkan lafaz asyhadu pada syahadat yang kedua. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu minimalnya. Dan yang dikatakan dalam pendapatnya Imam Ar-Ramli, menggugurkan lafaz asyhadu pada syahadat yang kedua itu wajib. Tapi sebagian ulama yang lainnya sunnah menambahkan lafaz asyhadu pada syahadat yang kedua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kita ambil kesunahannya menyebutkan lafaz asyhadu pada syahadat yang kedua. Jelas? Jelas? Ini udah ngantuk amat semuanya. Sahurnya pakai kangkung kali. Hal yang harus kita perhatikan yang ketiga, dilarang mengganti lafaz an-nabiyyu dengan ar-rasul. Meskipun maknanya sama, tapi nggak boleh diganti. Yang mana? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, nggak boleh diganti assalamu alaika ayyuhar rasulu. Maknanya sama, dia juga yang kita sebut, tapi dilarang mengganti lafaz an-nabiyyu dengan ar-rasul. Boleh kalau kita ganti dengan lafaz an-nabiyyu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, itu boleh diganti dengan hamzah. An-nabiyyu atau an-nabiyyu boleh. Yang nggak boleh diganti ar-rasul. Dan al-ulama hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menganjurkan kepada kita untuk menghadirkan hati kita ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Menghadirkan hati, kehusyuan kita ketika kita mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena salamnya menggunakan kaful mukhatab. Assalamu alaika, salam kepadamu, yang maknanya berarti Nabi ada di depan kita. Nabi hadir. Karena assalamu alaika. Kalau goib assalamu alaihi, tapi salam yang diucapkan assalamu alaika berarti Nabi hadir. Dan Nabi akan menjawab setiap salam dari umatnya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seseorang
ketika mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah, illa raddallahu alayya ruhi, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh kepadaku, melainkan Allah taala mengembalikan ruh aku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salam kepadanya. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah satu orang pun dia mengucapkan salam kepada Nabi, kepadaku, kata Rasul, illa raddallahu alayya ruhi, melainkan Allah Ta'ala mengembalikan ruhku, sehingga aku hatta arudda alaihi salam, menjawab salam kepadanya. Jadi Nabi SAW jawab salam kita, jangan dikira kagak. Makanya ketika kita lagi ngucap salam gitu, benar-benar kita sedang memberikan salam kepada Rasul. Tidak hanya keluar dari lisan sebatas lafaz, tapi benar-benar matengin, mantepin hati kita, kita lagi ngucap salam kepada Rasul. Biar apa? Kita biar berasa kalau lagi dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Karena ada seorang ulama tarim Hadramaut yang bernama Asy-Syaikh Al-Habib Ali bin Alwi Khaliqasam. Beliau memiliki satu karamah, kemuliaan yang Allah berikan, yang dikatakan kana idza fis shalah au fi ghairiha, ketika beliau berada dalam salat atau selain dalam salat, wa huwa fi baladi tarim au fi ghairiha, atau ketika beliau berada di Tarim atau selain kota Tarim, beliau mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi SAW menjawab salamnya. Habib Ali Khaliqasam mendapat jawaban salam dari Nabi Muhammad SAW. Apa jawabannya? Wa alaikassalam ya Syekh. Itu kedengeran. Wa alaikassalam ya Syekh, jawaban Rasulullah kepada Habib Ali Khaliqasam. Kita kedengeran apa kagak? Hah? Kedengeran apa enggak? Bahkan Habib Ali enggak pernah berhenti ketika dia mengucap assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau dia belum mendengar jawaban salam Nabi, terus dibaca itu sampai dia mendengar jawaban dari Rasulullah SAW. Enggak sampai di situ, itu jawaban Nabi terdengar jelas. Waalaikumsalam ya Syekh. Sampai orang kanan kirinya yang sholat juga ngedenger jawaban suara dari Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang dari luar kota Tarim datang ke musola, sholat di situ, pengen dengar suara indahnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi jawab salam kita. Kenapa kita nggak dengar? Karena kuping kita udah terhijab dari segala macam maksiat-maksiat, dosa-dosa, kebanyakan ngedenger kuping kita. Terhijab akan suara indah Rasulullah, jawaban salam ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Banyakin baca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus sampai kita ngedenger jawaban salam dari Rasul. Dan bagi orang yang membaca salam tersebut, mustahil tidak akan mendapatkan perhatian dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang keempat yang harus kita perhatikan, yaitu dilarang mengganti lafaz Muhammad dengan Ahmad. Meskipun sama orangnya, beliau-beliau juga, tapi tidak boleh mengganti lafaz Muhammad dengan lafaz Ahmad. Asyhadu an la ilaha illallah
wa anna Ahmada Rasulullah, nggak boleh. Wa asyhadu anna Ahmada Rasulullah, nggak boleh. Harus menggunakan lafaz Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kelima, harus bagi kita memperhatikan tasdid di dalam tasyahud dan juga idgham di dalam tasyahud, harus kita perhatiin. Contoh, dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah, nun mati ketemu lam, idgham. Asyhadu alla Muhammadar Rasulullah, tanwin ketemu ro. Kalau dibacanya idhar, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena tasyahud termasuk rukun qauli. Kita udah belajar kemarin rukun qauli, takbiratul ihram bacanya harus benar, Fatihah bacanya harus benar. Maka kalau kita baca tadi nun mati ketemu lam, asyhadu an la ilaha illallah, maka itu dapat membatalkan sholat kita. Dan harus diperhatikan tasdid-tasdidnya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Terus yang mana ada tasdid dibaca tasdidnya lengkap. Ya, sebagaimana yang kemarin kita sudah pelajari, kalau huruf yang bertasdid berarti ada 2 huruf. Kalau dia bacanya tidak ditasdidkan, berarti dia hanya baca 1 huruf, dan itu akan membatalkan sholat. Ustaz, boleh nggak kalau Rasulullahnya diganti asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Boleh. Ditambah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, boleh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh. Yang nggak boleh tadi diganti Muhammad dengan lafaz Ahmad. Jelas? Yang keenam, tidak memisah kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimat dalam bacaan tasyahud dengan kadar pemisah yang melebihi daripada kita berhenti untuk mengambil 1 helaan nafas. Dalam baca tasyahud nggak boleh berhenti terus. Kalau dia berhenti ngambil helaan 2 nafas, maka batal sholatnya. Kecuali orang yang punya sakit asma, dia kudu narik nafas lagi pas baca. Kalau diterusin, habis nafas dia, bengek ntar. Ya, itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam tasyahud. Dan juga dikatakan oleh para ulama kita, ulama salaf, ketika kita membaca tasyahud, ketika nanti kita membaca sholawat, ya, dalam tasyahud akhir, kita harus dengan keadaan khusyuk. Ulama-ulama salaf mengajarkan kepada kita ketika kita membaca tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu dengan keadaan khusyuk. Sebab itu seakan-akan kita sedang melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji merupakan bentuk pengagungan terhadap Allah. Dan bacaan at-tahiyyat kita itulah pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka seakan-akan kita sedang ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bacanya khusyuk. Ketika kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin,
Dengan khusyuk maka seakan-akan kita sedang berziarah ke seluruh orang-orang yang soleh yang ada di alam ini. Tuh, Masya Allah. Maka hendaklah kita meresapi bacaan tahiyat ini, bacaan tasyahud ini, karena seolah-olah kita sedang berhubungan dengan Allah, dengan Rasulullah, dan juga dengan seluruh orang-orang yang soleh yang ada di alam semesta ini. Tapi kalau kita tidak menghadirkan kita punya hati, kita tidak khusyuk di dalam kita membaca tasyahud, maka itu hanya sebatas lafaz yang kita keluarkan dari kita punya lisan. Maka sekali lagi, hadirkan hati kita ketika tasyahud, membaca at-tahiyat sampai selesai, kita dalam keadaan khusyuk. Jelas apa jelas? Jelas. Rukun yang berikutnya yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan bersolawat kepada Rasul di dalam tasyahud awal, karena ia merupakan rukun pada tasyahud akhir. Jadi kalau di tasyahud awal membaca solawat kepada Nabi hukumnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir membaca solawat kepada Nabi hukumnya wajib, karena ia termasuk daripada rukun solat. Kalau tasyahud awal kita nggak baca solawat nggak apa-apa, karena itu sunnah. Tapi kalau tasyahud akhir kita nggak baca solawat, maka batal solatnya, karena ada rukun yang tertinggal. Kecuali solat subuh nggak ada tasyahud awalnya, karena cuma dua rakaat, adanya langsung tasyahud akhir. Bagaimana bacaan solawatnya? Paling sedikitnya bacaan solawat dalam solat, Allahumma sholli ala Muhammadin. Paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammadin. Al-Imam Ar-Ramli memperbolehkan bila kita membaca solawat dalam solat dengan bacaan sallallahu ala rasulih atau sallallahu ala nabi. Boleh. Habis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala nabi atau sallallahu ala rasulih, atau paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammadin. Dan paling sempurnanya membaca sholawat Ibrahimiyah. Bagaimana sholawat Ibrahimiyah bunyinya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat Ibrahimiyah. Dan paling sempurnanya bacaan sholawat dalam sholat, bacaan sholawat Ibrahimiyah. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam bacaan sholawat kita, yaitu yang pertama, wajib mengakhirkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW daripada bacaan tasyahud. Jadi bacaan tasyahud dulu, baru baca sholawat. Kalau dia baca sholawat dulu baru tasyahud, ulang lagi, ntar baca sholawat lagi. Ya, kalau dia lupa ketika dia tahiyat tasyahud akhir, dia baca sholawat dulu baru tasyahud. Ntar setelah tasyahud dia baca lagi sholawat kudunya. Ya. Yang kedua, membaca sholawat menggunakan bahasa Arab. Membaca sholawat menggunakan bahasa Arab. Dikatakan di sini oleh Ibnu Qasim, siapa orang yang tidak mampu membaca tasyahud dan membaca sholawat dengan bahasa Arab,
maka wajib baginya membaca dengan terjemahan. Kalau nggak mampu juga, diem aja. Ya, diem aja, nggak usah baca-bacaan yang lain, udah duduk aja. Kalau nggak bisa sama sekali. Yang ketiga, diperbolehkan menambah lafadz sayyidina sebelum lafadz Muhammad atau sebelum lafadz Ibrahim, ditambahkan dengan lafadz sayyidina, dan ini adalah yang lebih utama. Ini yang paling utama. Boleh nggak Ustaz kalau nggak pakai sayyidina? Boleh, tapi yang lebih utama pakai sayyidina. Juga sunnah menambahkan dengan bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya, wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi tidak sunnah untuk tasyahud awal. Ya, tidak disunahkan bersolawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud awal, karena tasyahud awal mabniun ala takhfif, dibangun atas dasar keringanan. Jadi tasyahud awal nggak boleh lama-lama, apalagi lamanya menyamai dengan tasyahud akhir. Jelas? Bersolawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW sunnah pada tasyahud akhir, tapi tidak sunnah pada tasyahud awal. Lalu juga disunahkan untuk berdoa setelah membaca tasyahud, setelah membaca solawat kepada Rasul, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa aja doanya yang telah diberikan dalam lembaran? Ada beberapa doa. Setelah kita mengucapkan membaca tasyahud, kemudian kita membaca solawat, sunnah kita membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu doanya. Boleh ditambah lagi dengan kita membaca Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Sebagian ulama memakruhkan bila mana kita meninggalkan doa setelah solawat. Setelah solawat, sebagian ulama memakruhkan bagi orang yang meninggalkan bacaan doa ini. Maka baca, kita ambil kesunahan, dan insya Allah akan mendapatkan pahala ganjaran daripada kita membaca doa. Atau ada doanya yang lain, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhalamtu katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfirah min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doanya. Di situ saya tuliskan ada berapa tuh? Doa 2 apa 3? Ada 3. Boleh dibaca. Semuanya boleh dibaca salah satunya. Yang utama yang paling atas. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baru dah. Selesai, kita salam. Maka rukun yang berikutnya yaitu belum. Yang keenam, hal yang harus diperhatikan yaitu disunahkan bagi seorang imam untuk mengurangi doa dari kadar minimal bacaan tasyahud dan sholawat. Jadi kalau bagi imam doanya nggak usah panjang-panjang, dikit aja, kecuali kita sholat sendiri. Bagi imam untuk meringkas bacaan doa setelah tasyahud dan sholawat. Makruh membaca sholawat setelah membaca doa-doa tasyahud. Artinya kita baca tasyahud dulu,
kemudian baca doa-doa yang tadi, lalu kita baca sholawat, itu hukumnya makruh. Maka urutan yang benar tasyahud, sholawat, kemudian baca doa. Paham? Rukun yang ke-16, mengucapkan salam pertama, assalamul awwalu. Jadi yang wajib salam pertama. Lafaz yang wajib untuk kita mengucapkan salam dalam sholat yaitu assalamu alaikum. Itu lafaz wajibnya. Assalamu alaikum. Dua lafaz tersebut, assalam dengan alaikum, itu lafaz yang wajib, minimal salam pertama dalam sholat. Adapun syarat-syarat salam, diantaranya yaitu yang pertama, menyengaja untuk salam pertama dan berniat untuk keluar dari sholat. Menyengaja untuk salam pertama dan berniat untuk keluar dari sholat. Jadi nggak cukup dengan menyengaja, tapi ada kita mempunyai niatan untuk keluar dari sholat. Sebab apa? Sebab untuk menghindari perbedaan pendapat ulama yang mana keluar dari sholat termasuk daripada rukun. Ya, keluar dari sholat termasuk daripada rukun. Berniatnya kita keluar dari sholat termasuk daripada rukun. Maka ketika kita ingin salam pertama, itu membawa niat juga untuk keluar dari sholat. Yang kedua, mengucapkan salam dalam keadaan duduk tawarruk, masih dalam posisi duduk sebagaimana duduk ketika kita membaca tasyahud, sholawat dan doa. Yang ketiga, salam tersebut harus terdengar oleh dirinya. Terdengar oleh dirinya yang sholat. Seorang musolli harus mendengar salamnya. Minimal kupingnya, telinganya mendengar ucapan salam tersebut. Assalamualaikum terdengar oleh telinganya. Dan ucapan salam tersebut harus dalam ma'rifah, menggunakan alif lam. Assalam, alif lam, sin, lam, alif, mim. Assalam harus menggunakan alif lam. Jadi nggak boleh salamun alaikum, nggak boleh. Harus assalamu alaikum. Makruh bila mana susunannya dibalik, alaikum salam, makruh. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan makruh bagi orang yang membalik susunan salam. Alaikumussalam, hukumnya makruh. Dan bila mana orang sholat menghilangkan satu huruf saja dalam salam, maka salamnya belum mencukupi dan harus diulang. Contoh, ketika dia lagi sholat, fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum, ada huruf yang kurang. Mana? Enggak pakai alif lam. Assalamualaikum warahmatullah. Itu salamnya belum cukup. Harus assalamualaikum warahmatullah. Kadang suka begitu gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu benar apa salah? Salah, belum cukup. Harus dengan assalam. Asnya harus kedengaran. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Lagi cuma Assalamualaikum. Burung beok lah. Mengucapkan lafaz alaikum dengan kaful khitab dan mimul jama'. Alaikum, kaf dan mim. Kaful khitab dengan mim jama'. Assalamu alaikum. Nggak bisa assalamu alaikunna, nggak bisa assalamu alaika, nggak bisa assalamu alaiki. Harus assalamu alaikum pakai huruf kaf dan huruf mim. Kaful khitab dan mimul jama'. Artinya salam keselamatan alaikum
kepada kalian. Jelas? Yang keenam, mengucapkan salam dengan berkesinambungan, mualah. Nggak boleh ada pemisah antara kedua lafaz assalam dengan alaikum, nggak boleh ada pemisah. Assalamu alaikum nggak boleh, harus nyambung, assalamu alaikum. Jelas? Dan diwajibkan mengucapkan salam tersebut dengan kondisi dada kita menghadap ke arah kiblat. Dada kita menghadap ke arah kiblat. Assalamu alaikum sampai mim, dada harus benar-benar ngadep kiblat. Posisi kita harus masih menghadap kiblat. Assalamu alaikum warahmatullah. Baru ketika sudah selesai assalamualaikum baru menoleh. Kalau belum selesai, belum cukup salamnya. Assalamualaikum, karena harus menghadap ke arah kiblat. Maka ketika seorang yang sholat berpaling dari arah kiblatnya dengan dadanya sebelum ia menyelesaikan sholatnya, salamnya, maka sholatnya batal. Kalau dia ketika salam berpaling dari arah kiblat, maka sholatnya batal. Ini kata Imam Ar-Romli. Maka harus dibener-benerin tuh. Ya, udah penghujung, udah akhir. Pas dia mau salam, nengok, padahal assalamualaikumnya belum kelar, belum sampai huruf mim, maka sholatnya akan batal. Itu pendapat Imam Ar-Romli. Dan juga dimakruhkan ketika leher kita udah menoleh duluan. Itu makruh sebagian ulama. Ya, dan makruh itu akan mengurangi keabsahan sholat. Yang kedelapan, disunahkan menambahi dengan lafaz warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sunnah menambah lafaz warahmatullah. Kalau wabarakatuh dalam sholat jenazah disunahkan. Tetapi ada sebagian ulama tidak sunnah menambahkan wabarakatuh dalam sholat jenazah. Maka kita yang pakai wabarakatuh dalam sholat jenazah, baiknya ketika mengucapkan salam, wabarakatuhnya dipelankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya dipelanin kalau sholat jenazah. Kalau sholat yang lain, sholat 5 waktu, sholat sunnah yang lain, nggak usah pakai wabarakatuh. Hanya sunnah menambah lafaz warahmatullah. Yang kesembilan, menoleh setelah kita mengucapkan salam. Bukan menoleh sambil salam, tapi setelah mengucapkan salam sunnah menoleh. Bagaimana cara menolehnya? Ada 2. Yang pertama dikatakan sekiranya dirinya melihat orang di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang di samping kelihatan. Pendapat yang kedua Imam Al-Ghazali, sekiranya pipinya terlihat oleh orang di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, pipi ini terlihat oleh orang di belakang. Itu cara menoleh salam. Minimal terlihat oleh orang di samping dan pipi kita terlihat oleh orang di belakang kita. Itu cara menoleh. Dan disunahkan salam kedua. Meskipun imam tidak mengucapkan salam yang kedua, yaitu salam menoleh ke kiri,
tetap disunahkan bagi makmum untuk salam yang kedua. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sunnah salam yang kedua. Yang wajib salam pertama, yang salam kedua hukumnya sunnah. Bisa jadi haram salam yang kedua bila mana satu, boleh dicatat, haram salam yang kedua bagi orang yang keluar hadas. Misal ketika salam pertama selesai, assalamualaikum warahmatullah, kentut dia, maka haram untuk mengucapkan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah, berobot. Salam yang kedua jadi haram. Jelas? Yang kedua, haram bagi orang untuk mengucapkan salam yang kedua ketika sudah masuk waktu sholat berikutnya. Kita udah mepet sholat Johor, udah dekat masuk waktu asar. Pas kita salam pertama Masjid Al-Ikhlas, Allahu Akbar, asar, maka salam kedua jadi haram kalau dikerjain. Maka cukup salam pertama satu kali aja, ke kanan aja. Kalau udah nengok ke kanan pas banget kedengeran azan, maka untuk salam yang kedua hukumnya haram. Jelas? Yang ketiga, haram untuk salam kedua jikalau setelah salam pertama kita bersentuhan dengan lawan jenis. Misalkan pas kita mau salam, bini lagi bolak-balik aja. Pas salam pertama, wah kecium, maka untuk salam kedua haram. Jelas? Salam pertama pas nengok kecium sama bini, nah, salam kedua jadi haram. Pernah nggak begitu? Ah, itu mah kalah-kalahan aja. Dan yang keempat, salam kedua jadi haram hukumnya ketika terbuka aurat. Terbuka aurat kita. Salam pertama, pas salam pertama selesai, terbuka aurat, maka salam kedua hukumnya haram. Jelas? Jadi ada 4, keluar hadas setelah salam pertama, telah masuk waktu sholat berikutnya, kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, dan yang keempat adalah terbukanya aurat. Yang ke-11, disunahkan berniat memberi salam. Nah, bagaimana maksudnya disunahkan berniat memberi salam? Bagi seorang imam atau sholat sendirian, dia berniat memberi salam. Ketika dia mengucapkan salam pertama menoleh ke kanan, maka dia berniat sunnah untuk memberikan salam kepada orang yang ada di sebelah kanannya sampai ke ujung dunia. Mengucapkan salam kepada orang yang ada di sebelah kanan sampai ke ujung dunia. Ketika kita menoleh salam yang kedua, berniat memberikan salam kepada orang yang ada di kiri kita sampai ke ujung dunia, dan mengucapkan salam tersebut berniat memberi salam kepada para malaikat dan juga jin-jin yang beriman. Sunnah memberikan salam ketika kita menoleh ke kanan. Yang pertama, mengucapkan salam, berniat memberikan salam kepada orang-orang yang ada di kanan kita. Yang kiri berniat kepada orang-orang yang ada di kiri kita, baik itu manusia, malaikat, dan juga jin-jin yang beriman. Itu sunnah tuh. Ya. Bagi makmum, berniat memberi salam terhadap orang yang ada di kanan, kiri, depan, belakang. Ketika kita mengucap salam, assalamualaikum warahmatullah, dalam hati berniat memberikan salam kepada orang-orang di sekitar. Memberi salam itu mendoakan keselamatan bagi kalian. Maka dengan kita berniat memberi salam kepada orang-orang yang di sekitar, maka kita sama saja dengan mendoakan akan keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan juga bagi makmum,
berniat mengembalikan salam imam. Imam mengucap salam, makmum jawabnya bukan waalaikumsalam, tapi assalamualaikum lagi. Makmum bego itu, assalamualaikum warahmatullah. Makmum jawab waalaikumsalam imam. Tolol. Ya, sunnah bagi makmum berniat mengembalikan salam seorang imam dan juga memberikan salam kepada makmum yang lainnya. Ini yang belum pernah kita praktekin, betul? Ketika kita salam, kita mendoakan orang-orang di sekitar kita dengan kita berniat memberikan salam saat kita mengucapkan salam dalam sholat. Jelas? Dan yang terakhir, disunahkan bagi seorang makmum untuk mengucapkan salam pertamanya setelah 2 salam seorang imam. Jadi imam udah sampai salam kedua, baru makmum salam pertama. Jangan imam baru salam pertama, makmum ikut salam pertama. Ambil sunnahnya, imam salam pertama, salam kedua, maka makmum baru mulai untuk salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka makmum melanjutkan salam pertamanya. Jelas? Jelas? Dan antara salam pertama dan kedua ada pemisah, ada tumakninah, ada saktah. Assalamualaikum warahmatullah. Diam dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Dan posisi kita menghadap kiblat sampai huruf mim, assalamualaikum. Nah, itu udah selesai tuh. Pokoknya tuh madep kiblat. Nah, warahmatullahnya boleh nengok. Warahmatullahnya boleh nengok. Jelas? Jangan baru assalamualaikumnya belok, sholatnya batal. Sayang, padahal udah di akhir itu. Sholatnya jadi batal karena dia belum tahu ilmunya yang kayak begini. Kalau udah tahu kan enak, betul? Kalau udah tahu kita jadi paham. Alhamdulillah. Rukun yang terakhir di dalam sholat yaitu at-tartibu, tertib. Rukun sholat yang terakhir adalah tertib di dalam rukun-rukun sholat kita, baik itu rukun qauli maupun rukun fi'li. Nanti dijelaskan yang mana yang dikatakan harus tertib. Berarti tidak boleh mendahului antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Contoh, apabila seorang musolli, orang yang sholat tersebut sengaja meninggalkan tertib, yaitu dengan mendahulukan sujud sebelum ruku, maka sholatnya batal. Kalau sengaja dia sujud baru ruku, berarti kan nggak tertib. Yang tertib ruku dulu apa sujud dulu? Ruku dulu. Tapi dia sujud dulu sengaja baru ruku, maka sholatnya batal. Nah, bila mendahului rukun fi'li, maka secara mutlak batal sholatnya. Rukun fi'li itu rukun gerakan, sujud, ruku, ya, i'tidal, duduk di antara 2 sujud. Bila mana itu ada yang mendahului tidak berurutan, maka secara mutlak sholatnya batal. Bila mana mendahului rukun qauli kecuali salam. Kalau salam kan rukun qauli ada berapa? Takbiratul ihram, Fatihah, terus tasyahud, sholawat, salam, ada 5 rukun qauli. Nah, dari yang kelima ini kecuali salam. Kalau salam diduluin udah jelas-jelas batal. Baru Fatihah langsung assalamualaikum, batal sholatnya. Belum kelar udah salam duluan. Ya, kecuali yang salam, berarti yang 4 ini. Contoh Al-Fatihah, kita baca surat dulu,
baca ad-duha dulu, baca al-kausar dulu, baru Fatihah. Batal nggak sholatnya? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Arrahmanirrahim. Batal nggak sholatnya begitu? Sholatnya nggak batal, tetapi yang tadi pertama surat-surat tidak dihitung kesunahan, maka setelah Al-Fatihah baca lagi suratnya, diulang suratnya. Sholatnya mah nggak batal, ya. Dia baca surat dulu, Fatihah, surat lagi. Kalau nggak diulang batal baru. Jelas? Kalau nggak diulang batal. Misalkan surat dulu, Fatihah, ruku, batal sholatnya. Surat, Fatihah, surat lagi diulang. Jelas? Itu kalau rukun qauli yang diduluin. Atau kayak tadi, ketika duduk tasyahud kita baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim, terus sampai selesai fil alamin innaka hamidum majid, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Batal nggak sholatnya? Sholatnya nggak batal. Habis at-tahiyat, habis tasyahud kita baca lagi sholawat Ibrahimiyah itu. Kalau itu nggak dibaca, nggak diulang, maka sholatnya batal. Jelas? Jelas begitu? Alhamdulillah. Nah, apabila orang yang sholat lupa meninggalkan tertib, kalau tadi sengaja meninggalkan tertib, kalau ini lupa, orang sholat lupa meninggalkan tertibnya dia, maka orang tersebut wajib segera kembali kepada rukun yang tadi tertinggal. Jika tidak diulang, maka sholatnya batal. Contoh, orang sholat sujud pertama dia lupa belum ruku, jadi habis baca surat pendek langsung sujud, dia lupa belum ruku, maka harus diulang. Dia harus berdiri, takbir ruku, i'tidal, baru sujud lagi. Kalau dia lupa meninggalkan ruku, langsung sujud pertama, kalau nggak diulang, maka sholatnya batal. Atau saat sujud kedua, setelah diantara duduk di antara dua sujud dia lupa kalau dia belum sujud pertama, habis i'tidal dia sujud yang kedua, dia baru ingat dia belum sujud yang pertama, maka sujud tersebut dihitung sujud yang pertama, dia duduk lagi baru dia sujud lagi. Kalau nggak diulang, maka sholatnya batal. Kecuali orang yang lupa meninggalkan tertib, dia baru ingatnya setelahnya, udah jauh, udah di rokaat berikutnya. Kalau tadi kan ingatnya masih di rokaat yang sama, dia masih bisa ulang bangkit lagi. Tapi kalau yang ini dia lupa meninggalkan satu rukun, kemudian baru ingat di rokaat berikutnya. Contoh, pas dia di rokaat kedua, pas dia lagi i'tidal atau dia lagi sujud, dia ingat, tadi rokaat pertama belum ruku. Itu udah rokaat berapa tadi? Udah rokaat kedua, pas lagi lempengan sujud dia lupa, dan dia baru ingat rokaat pertama belum ruku. Bagaimana kalau posisinya begitu? Maka ruku yang di rokaat kedua itu dihitung sebagai ruku rokaat pertama, dan dia terus menyelesaikan sholatnya dan menambah rokaat satu lagi. Misal tadi dia sujud, pas di sujud rokaat kedua dia baru ingat ruku pertama, rokaat pertama belum dikerjain, ketinggalan, maka terusin aja sholatnya.
tetapi dengan ditambah 1 rakaat agar bilangan ruku yang tertinggal tadi tertutupi. Jelas? Jelas apa enggak tuh? Ngerti enggak? Gimana? Ngerti siap-siap aja. Atau kebalikannya, misalkan duduk di antara 2 sujud, dia lupa, dia langsung bangkit berdiri, di rakaat berikutnya dia baru ingat, oh iya tadi kagak duduk di antara 2 sujud, maka terusin sholatnya dan dengan ditambah 1 rakaat. Jelas tuh? Bener nih, jelas nih. Ya alhamdulillah. Kalau memang itu udah jelas, berarti tuntas pembahasan rukun sholat kita. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau lupa kayak gitu, apakah perlu sujud sahwi? Kalau lupa dalam posisi kayak gitu perlu sujud sahwi nggak? Sujud sahwi itu apa ya? Sujud yang 2 kali dilakukan karena lupa. Lupa karena kita meninggalkan sunnah abad. Contohnya sunnah abad tuh kayak doa kunut, tasyahud, itu sunnah abad. Nah kita yang biasa pakai doa kunut, lempengan sholat subuh lupa nggak baca doa kunut, maka sunnah bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Ketika kita meninggalkan sunnah abad, kita nggak tasyahud, biasa tasyahud awal kita nggak tasyahud, biasa kunut kita nggak baca doa kunut, maka sunnah kita untuk sujud sahwi. Atau ketika kita ragu-ragu dalam sholat, ini udah rakaat ketiga apa rakaat keempat, nah ini yang sering nih, ini rakaat 3 apa 4 ya, 3 apa 4 ya, 3 apa 4 ya, maka ditambah lagi 1 rakaat. Kemudian selesai itu sebelum salam kita lakukan sujud sahwi. Sujudnya 2 kali. Sebelum salam kita sujud dengan bacaan subhana man la yanamu wa la yasu, atau subhanalladzi la yanamu wa la yasu, atau cukup subhanallah, duduk iftiras, sujud lagi subhanallah, duduk, assalamualaikum warahmatullah, baru kita ucapin salam. Kalau ragu-ragu ini 3 apa 4 ya, 3 apa 4 ya. Kalau itu kan soal bilangan rakaat. Kalau yang tadi lupa akan rukun. Kalau ini jumlah rakaat yang kita lupa, maka mendingan kita tambah. Kenapa perlu sujud sahwi? Karena bisa jadi kita sholatnya yang tadi 4 rakaat, karena nambah jadi 5. Kita nggak tahu di 4 apa 5, akhirnya kita sujud sahwi. Jelas? Dah. Ada pertanyaan? Ya. Yang susah-susah. Diri lagi. Langsung berdiri. Pas kita selesai assalamualaikum, kayaknya baru 2 rakaat, kayaknya baru 3 rakaat nih. Harusnya 4 rakaat Johor. Diri lagi, nambahin 1 rakaat. Diri lagi. Jangan di sela-sela pakai omongan, apalagi nanya sama, tadi gue sholat 3 apa 4 ya? Ya, ayo ulang lagi dari awal lo begitu. Ngobrol dulu, apalagi ngopi dulu, ngeteh dulu di sana. Baru kurang 1, balik lagi, nggak bisa. Sholat lagi dari awal. Banyak yang terjadi. Ya, makanya ntar saya bagi amalannya biar nggak was-was dalam sholat ya. Ntar saya bagi insyaallah. Ntar ingetin. Ada lagi pertanyaan? Ya. Saya nih. Yang mana nih? Saya megang nih. Iya dah. Kita megang nih duluan. Gini Ustaz, ketika selesai salam pertama dan kedua kan kadang ada mengusap muka ya, mengusap muka gitu. Iya. Itu masuk rukun atau sunnah. Gitu ya. Nanti yang kedua, terus ketika salam juga, salam pertama kadang tangan pun assalamualaikum warahmatullahi, terus yang kiri assalamualaikum warahmatullahi, itu ada hukumnya nggak ya? Terima kasih Ustaz. Iya.
Kalau yang pertama untuk mengucap mengusap muka, ya, masuk kepada kesunahan. Kalau untuk mengusap muka. Tapi kalau yang kedua, pertanyaan yang kedua itu tangannya terbuka begitu, saya belum mendapat itu kesunahan atau enggak nih. Dan agak janggal kayaknya, banyaknya begitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu ada yang begitu ya. Melepaskan tangan ketika selesai tasyahud cukup. Habis fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Udah usap mukanya. Kalau bisa sampai sekujur tubuh, sampai ke jari-jari. Ya. Nggak ada kalau begini-begini, saya juga belum dapat ini itu pelajarannya di mana. Ntar coba kalau saya buka lagi kitab ya, kalau siapa tahu ketemu ya. Tapi kalau untuk itu saya ngelihat orangnya juga belum pernah sih kayak begitu. Emang ada apanya? Kalau yang itidal saya pernah tuh, sami Allahu liman hamidah begitu tuh, tangannya begini. Baca kunut kali dia begitu ya, insyaallah ntar itu. Tapi kalau untuk apa yang saya sudah ini nggak ada tuh. Apa dibuka, maksudnya dibuka begitu tangannya ya, cukup dilepaskan aja, nggak perlu dibuka lagi. Begini mau baca doa habis itu diangkat tangannya. Kalau untuk membaca doa setelah salam, setelah sholat, sunnah memang itu loh, dengan bersuara minimal terdengar oleh dirinya ya, untuk berzikir. Tapi kalau untuk membuka gitu insyaallah ntar kita lanjutkan. Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya pernah dengar dan disampaikan kepada saya bahwa nanti kebetulan kita ini kan 1 bulan kita membahas masalah bab sholat. Selama 1 bulan ini alhamdulillah saya dengar langsung dan saya alhamdulillah memahami apa yang Pak Ustaz sampaikan. Iya. Ada yang pernah menyampaikan kepada saya bahwa nanti pertama yang dihisab adalah sholat kita. Apabila sholat kita diterima, insya Allah amal-amal kita yang lain akan diterima. Iya. Tapi kalau sholat kita ditolak, amal yang lain pun kita akan tertolak. Nah, apakah betul itu yang saya dengar? Terus yang kedua, dia juga menyampaikan kepada saya, kalau kamu sholat yang khusyuk, karena di sholat itu banyak permohonan-permohonan, doa-doa yang mungkin kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dia contohkan kepada saya, seperti saat duduk robik birli warhamni wajburni warfa'ni warjukni warhini warhini warhini, itu permohonan kita dari semacam rezeki, derajat, semua kita sampaikan di situ. Yeah. Jadi beliau menyampaikan kepada saya, mungkin kalau kita lapatkan doa-doa kita secara khusus dalam sholat, insya Allah kita akan terdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa betul itu Ustaz yang pernah saya dengar? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat itu merupakan ibadah yang mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang Islam, salat merupakan identitas wajib yang harus dikerjakan, karena
untuk membedakan seorang manusia itu dari sholatnya. Kalau dia tidak sholat, maka dia bukan muslim, bisa dikatakan kafir. Dan sholat merupakan rukun Islam, yang mana iqamatus sholah harus kita kerjakan. Syarat pertama setelah kita mengucapkan syahadat masuk Islam, maka kita harus menunaikan ibadah kita, yaitu sholat. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tapi kita jadikan kebutuhan. Kalau hanya sekedar kewajiban, maka seringkali kita sholat itu sebatas menggugurkan kewajiban kita kepada Allah. Tapi kalau kita jadikan sholat itu merupakan kebutuhan bagi kita, kita akan selalu menanti-nanti waktu sholat, menunggu-nunggu waktu sholat, hanya semata-mata kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat yang kita sudah benar, sholat kita yang sudah baik, maka sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan kita masih sering banget berbuat keji, berbuat mungkar, berarti sholat kita masih belajar sholat, belum sholat-sholat yang khasyiin, orang-orang yang benar-benar khusyuk dalam sholatnya. 5 waktu yang kita kerjain minimal, ditambah dengan rawatib-rawatib yang lain, sunnah-sunnah yang lain, itu sholat yang kita kerjakan dapat membentuk kepribadian kita. Dan begitu banyak sekali rahasia-rahasia dalam sholat. Doa-doanya itu akan berdampak positif buat kita. Dengan sholat kita semua dipersatukan, seluruh anggota tubuh kita menghadap kepada kiblat. Doa-doa kita, semua yang kita pinta dalam sholat, bahkan di dalam sholat ada satu rukun yang mana rukun tersebut kita semakin dekat kepada Allah, yaitu dengan sujud. Jarak seorang hamba dengan Tuhannya, jarak yang paling dekat adalah ketika sujud. Maka jangan sia-siakan ketika ada waktu sholat, azan berbunyi memanggil kita, alhamdulillah masih diberikan kesempatan umur panjang, kita bisa melaksanakan sholat subuh hari ini. Selesai subuh, ya Allah mudah-mudahan ketemu waktu johor ntar. Selesai johor, ya Allah mudah-mudahan ketemu waktu asar. Terus begitu kita minta. Dan orang pertama kali dihisab di yaumil kiamah adalah sholatnya. Kita berharap biar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya meskipun kita masih belajar sholat, dalam sholat aja kita masih ada yang mikirin yang lain-lain. Pas lagi sholat, ya Allah, habis ini gue belanja ini buat THR bini. Sholatnya belum kelar, baru takbiratul ihram udah mikirin berangkat kerja nih bentar lagi. Udah mikirin bawaannya apa aja. Yang mau pergi pulang kampung mudik, sholat isya dulu, ntar jam 10 berangkatnya, jam 8 dia sholat isya udah kepikiran, ntar bawaannya ini, bawaannya itu, udah kepikiran. Sholat subuh buru-buru mau pergi mancing ke Bulak Macan, ya dia apa namanya? Dia udah kepikiran tuh mau mancing di mana, ntar bawaannya apa? Yang mau kemana, yang mau liburan ke puncak, pas lagi sholat udah kepikiran. Sering gak kita begitu? Sering banget, baru banget takbiratul ihram tapi udah kepikiran tuh. Ya makanya dengan belajar kaifiyah seperti ini, dengan sunnah-sunnahnya yang ada, cara bergerak kita, kemarin kita sudah bahas sampai jari jemari kita keadaannya seperti apa, betul? Dengan seperti itu kita jadi paham, dan ketika sholat kita memperhatikan jari jemari kita nih bener apa enggak nih, udah itu bikin kita tambah khusyuk dalam sholat, betul?
Iya, posisi kita kakinya harus rapat semana. Itu kan jadi menambah kehusyuan kita. Coba kalau kita nggak belajar kaifiah seperti ini, sunnah-sunnah, sholat seadanya, sebatas lafaz yang keluar dari lisan, sebatas gerakan dari anggota tubuh kita, udah hanya menggugurkan kewajiban. Tapi ketika kita sudah belajar sunnahnya, kaifiahnya seperti ini, rukun-rukunnya seperti ini, alhamdulillah menambah kehusyuan kita. Itu yang saya rasakan. Betul nggak? Iya, alhamdulillah. Jadi gitu ya Pak Bowo ya, dengan doa-doa kita itu diijabah dalam sholat. Sholat aja doa, di dalam sholat ada doa-doa lagi, tambah lagi. Selesai sholat doa lagi, masya Allah. Maka kita harus optimis, ya. Nggak boleh ketika kita doa memiliki perasaan pesimis. Kabulin apa enggak ya? Dikabulin apa enggak ya? Yakin dikabulin, Allah maha mengabulkan. Allah pasti mengijabah. Kalaulah kita sekarang doa rezeki mulu 5 kali 6 kali belum juga jadi orang kaya, itu namanya penundaan, dan penundaan bukan berarti penolakan. Yang kita doa, yang kita minta sama Allah belum dikasih-kasih, kita rasa itu hanya penundaan, dan penundaan bukanlah penolakan. Allah pasti kasih apa yang kita minta. Rezeki napas aja sekarang kita ini rezeki dari Allah. Oksigen yang kita dapetin ini rezeki dari Allah. Coba kalau kita udah kesusahan napas, oksigen berapa kita beli setabung? Wah, sulit. Rezeki ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih muda untuk bernapas. Gitu ya. Oleh yang lain? Satu lagi? Ya, Ustaz. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai bab yang sudah lewat, Iya. yang mau saya tanyakan, pada saat setelah i'tidal, kita kan mau sujud. Yang kemarin Ustaz bahas adalah yang didahulukan adalah dengkul, baru tangan. Tapi kalau sekiranya boleh nggak Ustaz, karena saya sudah sepuh, mungkin saya dengkulnya juga rematik, saya turun tangan dulu, baru kaki. Kira-kira boleh nggak Ustaz? Itu satu Ustaz. Yang kedua, boleh nggak kita menambahkan doa pada saat sujud terakhir dalam rakaat sholat? Iya. Dan yang ketiga, tadi permasalahan kita harus menghadap kiblat. Seandainya tidak menghadap kiblat, sholat kita batal. Bagaimana kalau kita pada saat sholat dalam kendaraan? Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta satu doang, bertiga. Ya, orangnya sih satu, cuma pertanyaannya 3. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Pak Imam. Bapak Pandi. Begini, untuk yang pertama pertanyaannya mengenai apa tadi tuh? Oh ya, kesunahan kita di dalam sujud mengawalinya dengan lutut pertama, lutut jatuh, baru tangan, lalu jidat dengan hidung bersamaan. Lutut dulu, baru tangan. Kalau ada uzur, ya takut jeblak ke depan, nyungsep, boleh tangan dulu. Karena itu hanya kaifiah dan kesunahan, bukan kewajiban. Jadi boleh lutut dulu, sunnahnya tangan, baru jidah. Ngangkat, kepala dulu diangkat, tangan, baru lutut. Begitu ya. Kalau uzur, nggak apa-apa, tangan dulu. Takut jatuh, ngeraba, kalau nggak pegangan tiang di sini. Ya, begitu. Yang kedua, menambahkan doa. Menambahkan doa ketika sujud terakhir. Kemarin udah dikasih doanya ya. Selain yang udah ditambahkan, misalnya saya doa pakai bahasa Indonesia, hajat saya gitu. Jangan dalam sholat mah.
Pakai bahasa Indonesia batal sholatnya. Kalau pakai bahasa Indonesia batal sholatnya. Dalam hati nggak apa-apa. Cuman kalau dia sampai ya Allah pengen motor. Lagi sujud, ya Allah pengen motor PCX warnanya putih. Batal sholatnya. Keluar daripada bacaan sholat. Doa-doanya yang disyariatkan, yang kemarin sudah dikasih, ada kan udah? Apa doanya itu? Allahumma gfir Allahumma gfirli dunubi. Ada kemarin tuh apa itu? Yang diqqahu wajillahu, Allahumma gfirli danbi. Ada nggak di itunya lembarannya? Allahumma gfirli dunubi kullahu diqqahu wajillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu bacanya. Atau ada lagi kan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika min kala usitanan alaika anta kama atnaita nafsik. Itu baca doa. Kalau selain itu boleh nggak Pak Ustadz? Misalnya doa buat orang tua misalnya. Allahumma gfirli wali walidayya. Cuman jangan pakai bahasa Indonesia. Boleh. Ya. Boleh tapi kan? Boleh. Jangan pakai bahasa Indonesia. Ya. Jangan lama-lama. Tadi ke orang dilihat dari CCTV, mati syahid nih, bangun-bangun. Ya. Itu doa untuk sujud. Boleh, sunnah untuk menambahkan doa ketika sujud terakhir. Terus yang ke berapa tadi pertanyaannya? Yang ketiga, masalah menghadap kiblat, tapi kita dalam keadaan sholat di kendaraan. Sholat di kendaraan untuk menghadap kiblatnya lain lagi. Kalau seperti itu, kita namanya bukan untuk mencari di mana kiblatnya. Ya udah ikut aja, ini kereta, mobil arah mana, lurus aja, ikutin. Cuman jangan depannya ada perempuan kita sholatin. Kan kereta duduknya berhadapan-depan tuh kadang. Ya, makanya begini, kalimatnya mustaqbilal kiblati, bukan mustaqbilal ka'bati. Perhatiin, mustaqbilal kiblati, menghadap ke arah kiblat. Kalau kita spesifik menggunakannya mustaqbilal ka'bati, berarti menghadap Ka'bah. Boleh jadi ini kurang lempeng ngadep Ka'bah, malah bisa jadi ngadep ke stadion Bernabeu. Nah, JIS bisa jadi ke JIS ini. Ya, tapi mustaqbilal kiblati, menghadap ke arah kiblat. Dan kiblat kita arah mana? Kalau bagi kita di Indonesia, arah barat agak nyerong ke kanan. Itu arah kiblat kita. Kalau dalam kendaraan, kita wajib harus mencari arah kiblatnya di mana. Ya, ngikut aja. Ya makanya kalau naik mobil mendingan naik bis. Berhenti cari musola atau cari masjid. Enggak minta sama sopirnya. Sopirnya ikat dulu, tar dulu bang mau sholat. Udah banyak rest area sekarang ya. Enggak. Kemarin saya ngeliat sopir truk dia berhenti di pinggir tol, dia sholat dulu. Ya, coba kalau dia maksain sholat dalam truknya dia. Ya, kalau sholat dalam kendaraan dia ada keringanan khusus tidak untuk menghadap kiblatnya dengan dia berijtihad mana kiblatnya dia lurus nih jalan mobil pesawat, udah ikutin aja dengan niat tadi mustaqbilal kiblati.
Ya nggak mesti. Ntar pesawat belok, ya udah, bukan berarti Ka'bahnya belok, enggak. Ya, kemarin ada lihat di video orang sholat di atas kapal, ya kan, sampai ngejengkang-jengkang begitu, kapal ke bawah ombak, dia begini, nggak mungkin kiblatnya dia naik turun kan begitu. Ya, ikut aja dengan dia berkeyakinan mustaqbilal kiblah. Oke? Cukup? Apa lagi? Pak Guru, mana? Nah, untuk tambahan menghadap kiblat, untuk menghadap kiblat itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, bagi orang yang melihat Ka'bah. Bagi orang yang melihat Ka'bah dengan dada dan sunnahnya melihat Ka'bah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak melihat Ka'bah, maka dia mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Ya, orang yang dia tidak melihat Ka'bah, maka dia mengikuti orang-orang yang melihat Ka'bah. Yang ketiga, masuk yang tadi, ijtihad dengan mata angin arah barat agak diserongkan. Itu ijtihad. Misalkan kita lagi di atas gunung, di hutan, ya, kita pakai kompas, yang mana tuh arah barat agak diserongkan. Itu tingkatan ijtihad dalam kita untuk memutuskan bagaimana menghadap kiblatnya. Yang keempat, mengikuti orang yang ijtihad tadi. Seperti dari kendaraan tadi begitu. Ya, udah ijtihadnya, dia berkeyakinan kiblat, udah ikutin. Ya kalau pakai bis mendingan berhenti gitu ya. Kecuali kereta, mau berhenti di mana? Ya ikutin aja. Mana arah duduk kita, kalau emang depan kita perempuan jangan gitu banget. Neng, maaf neng, kamu sholat dulu gitu, ngomong dulu. Jangan tuh kata perempuannya kan musuh disolatin katanya. Ya. Kalau untuk tadi kesunahan mengusap kepala, usap mulai dari jidat. Ketika selesai salam, sunnah mengusap jabhah, jidat, muka, terus ke bawah wajahnya dia. Itu termasuk dari kesunahan. Ini ada di dalam kitab Khamsumi'ati Sunnatin. Ya, an yamsah jabhatahu ba'da faraghi minat taslim an yakunal mashu biyadihil yumna. Mengusapnya pakai tangan kanan. Ya, mengusapnya pakai tangan kanan. Tapi kalau untuk yang menggerakkan tangan itu ketika salam ya. Ketika salam nggak ada di sini juga. Ya nggak tahu itu ajarannya dari mana ya. Buat aja kali. Deh. Ustaz, satu lagi Pak Ustaz, ekstra. Udah. Tanggung Pak Ustaz. Ya udah. Ini soalnya titipan. Ini pada saat kita sholat Pak Ustaz, kita nggak tahu ada bencana alam kayak gempa atau kebakaran. Itu sholatnya dilanjut apa kita kabur Pak Ustaz? Terima kasih. Dilanjut. Gempa, lanjut aja. Mati beneran, mati syahid lagi sholat. Lah jangan kalau begitu. Udah tahu gempa gitu sholat di situ. Biar apa? Kecuali pas lagi posisi kita memang sedang sholat, kejadian gempa seperti yang udah banyak beredar video dulu tuh, yang gempa di mana tuh yang orang lagi sholat, dia tetap selaksuin sholatnya. Ya, kebakaran. Tapi sekiranya saat itu membahayakan bagi keseluruhan, kita imam nih, makmum. Nah itu memang ada ketika itu kita boleh untuk membatalkan. Ya, ketika posisinya memang sudah sangat, ya kalau hanya gempa begitu, kebakaran nih, kita lihat dulu mana yang lebih utama, menolong orang apa terus meneruskan sholat kita. Kalau ada kebakaran,
Tapi Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin rumahnya kebakaran, dia tetap sholat itu. Ya, lihat prioritasnya. Lebih dilihat prioritasnya. Kalau memang posisinya udah tinggal sholat rakaat terakhir, udah lanjutin sholatnya. Ya, lanjutin, selesain, baru kabur. Itulah. Kalau ketika kebakaran atau ketika gempa, lanjutin sholatnya tetap, nggak jadi soal. Ini nggak kelar-kelar. Ini bukan masalahnya Ustaz. Jadi kita tahu nih pas salam kedua baru kita si makmum tuh ikut. Kalau kemarin kan belum tahu nih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu salam pertama tuh imam. Itu udah mulai salam tuh. Jadi kita bentrok Ustaz. Jadi kita yang tahu nih. Oh, tabrakan sama kanan kiri kita. Kecium nggak kak? Agak. Kali kecium. Dah, terus nggak nanya ya? Oh, nggak nanya, kirain. Ya alhamdulillah. Dah, terakhir amalan untuk orang yang was-was dalam sholat. Ya, terakhir. Bagi orang yang ingin melaksanakan sholat ketika was-was, artinya memang orang tersebut dikit-dikit was-was, mikirin apa, jadi sholatnya menghilangkan khusyuk, mengganggu khusyuan dalam sholatnya. Nah, untuk menghilangkan was-was tersebut, dalam kitab Khamsumi'ah dikatakan kesunahan kita bagi orang untuk melakukan sholat sebelumnya membaca ta'awudz sebelum niat, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Setelah ta'awudz baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas sampai ayat terakhir selesai. Setelah itu, setelah ta'awudz, setelah An-Nas, sunnah kita meludah 3 kali ke sebelah kiri tanpa air liur. 3 kali. Ya, 3 kali ke sebelah kiri tanpa air liur. Nggak perlu pakai ludah, apalagi reak. 3 kali ke sebelah kiri, kesian sebelah kirinya. Nah, ya, setelah ta'awudz, Anas meludah 3 kali tanpa air liur, baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Atau meletakkan tangan kanan di atas dada dan membaca subhanal malikil khallaqil fa'al iyyasha yudhibukum wa yati bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Ya, lebih simpelnya baca ta'awudz, An-Nas, ama kita ngeludah 3 kali tanpa air liur, nggak pakai bebasahan, nggak pakai kuah. Ya, kalau tadi ada bacaan-bacaan berikutnya nanti boleh saya share lewat WhatsApp insyaallah. Ya. Kalau makanya orang was-was pegang nih dada nih sebelah kanan, ya Allah, astagfirullahalazim, 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 mau sholat masih aja mikirin yang lain-lain. Ya. Tapi saya sholat mikirin utang belum bayar-bayar, mikirin apa, listrik belum bayar-bayar, aneh. Makruh dalam sholat mengingat urusan dunia, ya, kecuali urusan akhirat. Sholatnya sedih banget, nangis-nangis ngapa? Belum bayar listrik kata. Ya, gitu. Selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita bahas, kita tuntaskan rukun sholat ini, menambah ilmu kita, bermanfaat, membawa keberkahan dunia akhirat kita. Saya Al-Fakir pribadi memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan ataupun dari perkataan-perkataan saya yang menyinggung perasaan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita
berjumpa lagi, kita dapat bersilaturahmi lagi dalam dalam pada waktu dan gelombang yang sama gitu katanya. Ya, dan juga atas perhatiannya, semua kehadirannya Al-Fakir ucapkan jazakumullah hasanal jaza. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas. Selama 4 pekan ini kita membahas tuntas rukun-rukun salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wala hadhihi wa kullinatin shalihah hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa'fana ya karim, wa'fana ya rahim ya rahman rahim. Irhamnallahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bimujidatil Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma inna nas'aluka rahma wal barakah fi kulli sukuni wal harakah. Allahumma harrimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa qu'udana wa takbirana wa tahmidana wa tamim taksirana ya ilahal alamin. Allahumma ya Rabbana ati nufusana taqwa wa zakkan khair man zakanta waliha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.